adalah simple random sampling atau disingkat sebagai SRS. Ya. Nah, jadi kalau ini simple random sampling, bahasa kita random itu bahasa Indonesianya acak. Ya, sampel acak gitulah ya. Nah, jadi setiap elemen populasi harus diketahui lebih dulu. Artinya apa? Kita ini berarti mensyaratkan populasi yang finite, gitu ya. Karena kan harus diketahui lebih dulu ya. Nah, populasinya harus finite. Nah, jadi dalam setiap pemilihan sampel, setiap elemen punya peluang yang sama untuk dipilih. Itu sebabnya namanya probability sampling. Artinya karena probabilitasnya, ya, peluangnya untuk dipilih itu diketahui. Kalau non-prob, peluang untuk dipilih tidak diketahui. Ya, kayak tadi ya, kamu di restoran, pas kamu datang, orangnya pengunjungnya ada, ya dia punya peluang untuk kamu pilih. Nah, orang yang tidak ada di restoran pada saat kamu hadir, ada kamu pada saat kamu in charge, ya dia tidak punya peluang untuk dipilih. Jadi peluangnya nggak sama atau peluangnya nggak diketahui setiap anggota populasi. Nah, kalau ini diketahui, ya. Nah, cara paling gampang teman-teman, kalau jumlah populasinya kecil, atau ini kalau populasinya n-nya misalnya kecil nih jumlahnya, ya, maka cara melakukan simple random sampling atau acak sederhana itu adalah dengan menggunakan undian. Contoh paling gampang ini adalah ibu-ibu arisan. Saya nggak tahu siapa di sini yang mamanya masih ikut arisan ya di RT-nya masing-masing. Saya masih ikut arisan di RT saya. Dan ya sama seperti arisan ini benar-benar yang random dan acak ya. Ya kita pakai undian lintingan itu. Ya, jadi kalau misalnya pesertanya itu ada misalnya 40 ibu-ibu, ya nama kita ya 40 itu masing-masing ada di gelas kocokan itu. Ya, kemudian setiap bulan nah diundi. Ya, berarti kan kalau misalnya saya ya peluang saya selalu 1/40. Ya kan? Nah, nanti kalau misalnya udah keluar lagi ya berarti nanti ya tinggal berapa? Misalnya tinggal sudah ada 5 orang ya berarti tinggal 35 orang yang ada dalam kocokan itu namanya di dalam lintingan. Ya peluang saya setiap kali dikocok ya sejumlah berapa ininya, berapa n-nya gitu kan. Peluangnya adalah 1/n gitu. Tahu saya peluangnya. Ya. Jadi itu adalah acak ya. Nah, kalau sampelnya besar bagaimana? Populasinya besar bagaimana, Bu? Nah, kalau populasinya besar, kamu buat lintingan kan ya bisa keriting ya jari kita ya bikin lintingan ya. Nah, makanya bisa pakai tabel bilangan random lewat Excel. Kamu bisa tuh ya. Jadi misalnya kamu punya nama atau apalah datanya apa nama atau NRP kalau itu mahasiswa ya toh. Nah, mahasiswa Sak Petra ini misalnya 10.000. Nah, kamu pakai Excel ada function namanya random ya. Nah, ini bisa kamu nanti misalnya kamu dari 10.000 mahasiswa UK Petra kamu hanya memilih 500 misalnya. Ya udah nanti itu bisa tuh pakai Excel pakai fungsi random. Kamu bisa cek cari belajar di YouTube ya caranya ya. Gampang. Jadi nanti bisa langsung tuh kepilih gitu secara acak ya. Dengan peluang yang sama bisa kepilih siapa 500 nama NRP yang dipilih untuk jadi responden kamu. Nah, itu bisa. Itu acak ya. Nah, pesan saya teman-teman ya, jangan salah kaprah, perhatikan baik-baik. Kita seringkali mendefinisikan atau mempersepsikan acak itu sama dengan asal. Ya, acak tidak sama dengan asal. Ya. Asal ini yang tadi convenience tadi asal. Ya. Jadi misalnya kalau kamu di kelas ini kan kita berberapa nih? Ber-40 misalnya. Ya, kalau saya misalnya sekarang gini, saya punya 10 coklat, gitu kan? Saya mau bagikan kepada 10 kalian, tapi kalian kan berjumlahnya 40, ya. Ya wes lah, saya pokoknya yang saya akan kasih adalah asalkan mereka yang berkacamata, gitu, ya. 10 orang yang pokoknya asal mereka memenuhi syaratnya adalah mereka berkacamata, maka mereka akan mendapatkan coklat dari saya. Nah, kira-kira ini random, probability-nya sama atau enggak, teman-teman? Gimana menurut kalian? Sama atau enggak? Peluangnya sama atau enggak ini kalau gini? Saya pilih pokoknya ya yang kalian yang berkacamata ya, yang dapat coklat saya ya 10 gitu. Kira-kira peluangnya sama enggak? Silakan tulis di chat boleh. Mau enggak tulis di chat juga boleh. Hmm? Ada yang saya jawab ya? Enggak ya? Betul, tidak. Memang tidak. Artinya kan berarti kan loh Bu, lah saya enggak berkacamata ya Bu. Berarti saya enggak punya peluang dong untuk Ibu pilih.
gitu kan? Nah, artinya ini bukan acak yang saya bilang tadi, itu convenience, itu asalkan kamu berkacamata kamu dapat gitu kan. Nah, ini yang sering kali kita rancu ya, antara acak dengan asal. Ini bahasa Indonesia memang kelemahannya di sini nih gitu ya. Jadi acak bukan asal. Acak itu sebenarnya random yang ada perhitungannya, sebenarnya peluangnya sama. Dan menghitung peluang itu kan ya ada hitung-hitungannya gitu teman-teman. Makanya tadi dibantu sama Excel ya, jangan ngitung sendiri. Kalau populasinya besar, kalau populasinya kecil ya, misalnya saya mau bagi, kalau mau benar-benar acak bagaimana? Acak yang betul-betul random bagaimana? Saya punya 10 coklat ya, saya buat aja tuh lintingan 40 nama kalian. Ya. Lalu saya ambil satu-satu, ya, coklat pertama ya. Nah, berarti kan kalian semua punya peluang 1/40 kan? Ya, peluangnya sama untuk dipilih. Gitu. It doesn't matter whether you are wearing glasses or not, ya Anda punya peluang yang sama untuk dipilih. Itu acak, itu random, bukan asal. Terus saya bilang ya pokoknya yang menghidupkan kamera, nah itu saya kasih coklat, nah itu berarti itu asalkan gitu kan, ya toh. Nah jadi itu bukan random, itu convenience, masuk ke convenience atau masuk ke judgment tadi, ya. Jadi jangan keliru ya, jangan salah pemahamannya. Acak bukan asal, acak itu random. Ini mungkin karena ya tadi kelemahan bahasa kita, pokoknya acak itu pokoknya asal, enggak, ya. Nah, itu simple random. Yang berikutnya adalah systematic sampling. Ya, jadi ini lebih sistematik, berarti ya lebih sistematis ya teman-teman ya. Jadi pengambilan sampelnya dilakukan melalui skema pengurutan tertentu, misalnya interval. Contoh nih, misalnya kita punya kerangka sampling isinya 100 ya, ini ya misalnya ya. Let's say ini misalnya jumlah mahasiswa marketing misalnya ini. Ya. Total N-nya makanya N besar ya 100. Nah, peneliti ingin mengambil sampel dari 100 ini 20 orang. Nah, dari kedua data dapat ditetapkan sampling intervalnya, yaitu ya K, yaitu jadi ininya ya, kelompok sampelnya yaitu population size dibagi dengan sample size intervalnya. Jadi setiap interval kelima, yaitu nanti dia akan terpilih sebagai respondennya. Ya. Nah, sampel yang pertama itu dipilih secara random, teman-teman, secara acak tadi. Ya, kita bisa pakai Excel untuk menetapkan nih angka yang responden mahasiswa yang keberapa. Misalnya terpilih nomor 4. Ya, berarti nanti nomor 4 seterusnya ya, karena kan ini intervalnya adalah 5, berarti ini 4 ya toh, kemudian ya semakin ke ini ya, 9, 14, 19, terus nih 55 sesuai dengan intervalnya tadi. Sampai nanti didapetin pasti dapat 20. Bu, kalau misalnya nomor yang terpilih pertama acak itu adalah nomor 19, Bu. Ya sudah, kok 19, kebetulan kok sama. 29, misalnya berapa, 18 misalnya. Ya udah, berarti ini 18 toh. Ya tinggal nanti mundur 5. Ini berarti kan ini orang pertama nih, ini orang kedua, ya toh. Berapa nih, 13, 5, ini orang ke-3, ya toh. Terus ini orang ke-4. Nah, terus ini maju lagi, ini dari 18, ini adalah orang ke-5, dan seterusnya sampai dapat 20, sampai nanti mendekati yang 100. Nah, itu namanya sistematik, teman-teman. Ya. Jadi lebih kita ini kan berdasarkan intervalnya. Ya, nanti kalau misalnya Bu, saya mau ambilnya 130 ya, berarti 30 sampel gitu, 30 ya responden ya sudah ya ini. Ya dibagi aja berapa, nanti tinggal koma-koma dibulatkan aja deh gitu ya, supaya lebih gampang. Seperti demikian, ya. Nah, itu yang sistematik. Yang ketiga adalah stratified. Ya, stratified dari strata. Strata itu tingkatan. Ya, strata yang berbeda, kategori yang berbeda. Nah, ini harapannya apa sih? Kita membagi menjadi strata. Jadi kalau misalnya ini itu katakanlah ini ada yang beda-beda ya, ini ya. Nah, misalnya ini beda-beda. Nah, kita tuh mau bagi menjadi kelompok-kelompok yang ini siapa yang anggotanya hanya yang bundar, ini anggotanya yang bintang, gitu. Nanti ini anggotanya yang garis yang ini. Ya. Jadi elemen di dalam satu strata ini, jadi ini kan strata A, ini strata B, ini strata C. Di dalam satu strata homogen, ini kan berarti yang bundar-bundar semua ya. Nah, ini yang garis, ini yang bintang.
Tapi, nah antar stratanya homogen. Antara strata A, B, dan C ini berbeda-beda. Nah, contohnya di sini adalah misalnya, oh kita membaginya berdasarkan tingkatan posisi pekerjaan. Top management, middle management, lower management, dan seterusnya. Ini masing-masing. Yang top management 10 orang, middle management 30 orang, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi dari total ini sudah bisa dihitung gitu ya. Nah, teman-teman, pengelompokan strata ini berdasarkan apa, Bu? Gitu. Nah, ini pengelompokannya harus berdasarkan pertanyaan atau tujuan penelitian kita. Ya. Nah, biasanya itu diikuti sama pengujian hipotesis karena kita ingin tahu, kita itu kepo gitu ya, apakah dengan strata yang berbeda itu mereka menunjukkan perilaku yang berbeda. Apakah dengan strata yang berbeda mereka memberikan pengaruh ke misalnya persepsi mereka terhadap hal yang kita ukur itu berbeda juga. Ya. Jadi misalnya nih contoh ya, apakah misalnya tingkat motivasi kerja ya toh berbeda antar jabatan pekerjaan. Nah, ini berarti kan oke, berarti kita ingin tahu apakah setiap jabatan pekerjaan tuh motivasi kerjanya berbeda ya atau sebenarnya sama. Berarti motivasi itu nggak dipengaruhi sama dia tuh menjabat apa. Bahkan dia karyawan operasional mungkin dia ya punya motivasi yang sama dengan yang sudah top manajemen gitu. Nah, berarti kan kita udah jelas karena kita mau menguji apakah memang tingkat jabatan yang berbeda itu membedakan motivasinya, berarti ya kita mengelompokkannya, stratanya kita ambil berdasarkan tingkat atau jabatan pekerjaan. Ya. Sama dengan Anda misalnya, Bu, saya mau tahu nih motivasi studi antara angkatan, apakah akan berbeda? Gitu ya. Ya, seperti ini misalnya. Ya. Siapa tahu Bu nanti angkatan semakin lama angkatannya itu motivasinya sudah semakin kendor atau sebaliknya kalau angkatannya semakin lama dia tambah semakin termotivasi studinya karena dia udah mau selesai. Nah, berarti kan Anda tujuannya ingin mengetahui apa ada perbedaan atau tidak di setiap angkatan. Ya sudah ya dibagi aja per angkatan. Gitu ya. Nah, nanti ngukurnya ini pakai teknik statistik ANOVA namanya ya. Nanti setelah UTS kita akan belajar tentang itu. Jadi dengan dengan teknik statistik ANOVA tadi ya, nanti later after midterm ya, kita akan belajar tentang ANOVA ini ya. Kita akan bisa tahu bahwa tidak ada yang berbeda ternyata. Oh, ada yang berbeda. Ternyata yang berbeda signifikan tuh yang angkatan 2017 sama 19 tuh bedanya signifikan banget. Nah, itu nanti kita bisa deteksi. Gitu. Tapi kita melakukan stratified dulu. Jadi sampel yang tadinya mungkin anak main bis misalnya ya 3 angkatan sama anak marketing 3, ya kita jadikan ini kan mereka jadi satu nih, tapi kemudian kita split mereka jadi tiap angkatan. Itu namanya stratified sampling. Ya, stratified sampling. Jadi berdasarkan strata penunjukan atau pembagian kategorinya stratanya berdasarkan apa sesuai dengan tujuan penelitian apa yang ingin kalian cari. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya Bu saya nggak merasa perlu untuk mencari tahu perbedaan angkatan ya udah ya nggak udah di stratified ya kamu langsung aja pakai ya nggak perlu stratified sampling gitu ya jadi tergantung si penelitinya. Nah itu yang stratified. Nah kalau yang cluster teman-teman, cluster ini berbeda dari strata tadi. Kalau strata tadi kan saya bilang misalnya ini strata A ya. Tadi kan ada yang bundar gitu kan ya. Nah, yang strata B itu yang tadi yang garis-garis ya. Yang strata C tadi yang bintang. Gitu. Nah, setiap strata homogen, ya kan? Antar strata heterogen. Nah, kalau klaster itu kebalikannya. Klaster itu di dalam satu strata itu heterogen, tapi antar strata itu homogen. Ya. Nah, biasanya klaster ini didasarkan pada area geografis. Contoh ini di gambar kamu ya, yang di layar Anda. Ya. Di layar Anda ini dibagi berdasarkan tempat tinggal. Ya, ini same street, namanya jalannya itu same street. Ini Maple Street ya, Maple Street. Ini Main Street, Main Street ya. Lalu ini First Street. Jadi jalan ya kalau di luar itu ada First Street, nanti ada Second Street itu ada ya, Main Street ada, Maple Street. Nah, Anda perhatikan di sini teman-teman, ya.
yang tinggal di Maple Street ini kan juga ada yang anak-anak, ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu ya. Mungkin ada yang ibu hamil, ya mungkin ada yang pekerja, mungkin ada yang apa nih dari etnis apa gitu ya. Nah, yang di Main Street juga begitu. Ya, nanti ada yang laki, ada yang pekerja, ada yang mungkin profesional, ada yang remaja. Nah, sama yang di First Street juga begitu. Ya, nah, kalau saya ingin melakukan penelitian, ya toh, saya nggak perlu melakukan penelitian ketiga penghuni penduduk di jalan di 3 jalan yang berbeda ini. Ya, nggak perlu. Ngapain? Saya pilih aja satu jalan aja karena ini sudah mewakili kok. Sudah merepresentasi. Jadi saya clustering gitu ya. Jadi secara geografis saya hanya pilih satu saja. Ya, saya sudah bisa dapetin komponen yang berbeda-beda dari satu klaster ini. Ya, ngapain capek-capek sampai meneliti ke geografis yang lain gitu. Toh karakteristiknya sama gitu ya. Jadi itu apa namanya kalau klaster itu berarti yang ini A, berarti ini ada yang bundar, ada yang bintang, ada yang garis, gitu kan? Nanti B ini juga ada yang bundar, ada yang bintang, ada yang garis. Nah, kalau C ini berarti ada yang bundar juga, ada yang bintang, ada yang garis. Nah, berarti kan kita ngapain kita capek-capek neliti ke A, B, dan C? Ya pilih aja, saya milih yang C aja deh, Bu. Toh kamu sudah bisa dapetin. Ya, sekali lagi ini juga apa namanya ya tergantung Anda ingin apa namanya melihatnya biasanya klaster tuh lebih ke area geografis ya. Nah, ini klaster itu lebih ke karena geografis, geografis itu biasanya luas teman-teman. Biasanya melalui proses apa beberapa tahap gitu ya. Makanya sampai disebut sebagai istilah multi stage cluster sampling ya. Nah, ini contoh saja langsung supaya jelas ya, teman-teman ya. Jadi kalau kemudian ini ada penelitian nih, penelitian yang menguji bagaimana persepsi dan sikap masyarakat ya Surabaya mengenai perda larangan merokok di tempat umum ya. Kan sudah ada tuh perdanya. Nah, ingin menguji masyarakat Surabaya. Nah, berarti kan pertanyaannya adalah apa saya ya perlu ya sampai ke semua wilayah gitu. Mungkin nggak perlu karena ini kan juga umum. Tadi saya katakan ya, kalau selama itu umum bukan yang spesifik tertentu ya berarti ya pokoknya di dalam satu geografis asalkan sudah terwakili kelompok apa elemen masyarakat Surabaya ya sudah dipilih satu. Nah, kita bisa mengelompokkan kan Surabaya jadi 5 wilayah. Barat, timur, utara, selatan, pusat. Nah, ini tahap satunya. Lalu kita pakai sistem random. Ya, dari 5 ini mana yang kita pilih? Oh, ketemunya Surabaya Selatan. Ya sudah. Dari Surabaya Selatan, kita tahu, kita identifikasi Surabaya Selatan itu ada 20 kecamatan. Nah, kita urutkan Wonocolo, Tegalsari, Tenggilis, Rungkut, nanti apa lagi gitu ya. Nah, lalu kita buat random lagi. Kita pilih lagi dari 20 ini, mana yang kita mau pilih? Klaster mana yang kita mau lebih spesifik, lebih fokus? Oh, ternyata ketemu gitu. Secara random terpilih Kecamatan Wonocolo. Kita identifikasi lagi di tahap ketiga. Kecamatan Wonocolo ada berapa? Oh, ada 15 kelurahan. Ya, kita identifikasi ada Kelurahan Jemur Sari, ada Jemuran Dayani dan sebagainya. Ya, lalu di random lagi. Nah, terpilihlah misalnya Kelurahan Jemur Sari. Ya. Seterusnya sampai spesifik ke tahap keempat ada 10 perumahan residential areas. Jemuran Dayani, Jemur Sari, nanti apalagi tuh. Ya. Saya nggak tahu apakah Putisari masuk ya. Nah, baru kemudian dari situ dipilih lagi, nah kita mau berhenti sampai di mana? Nah, ini terserah sebagai penelitinya. Dari Jemur Andayani, oh ternyata dipilih 100 kakak. Ya. Bisa juga Anda misalnya di tahap satu ini, Bu, saya nggak cuma pilih satu aja, tapi saya pilih 2. Ya udah, misalnya ketemunya Surabaya Selatan sama Surabaya Barat. Ya silakan. Nanti Surabaya Barat juga melalui proses identifikasi yang sama seperti di tahap kedua, 3, dan seterusnya ini. Nah, jadi paling tidak Anda mungkin bisa melihat bahwa oh ya ini kayaknya karakteristik masyarakatnya kalau barat sama timur ini kayaknya sama deh Bu, kayaknya banyak banyak yang masyarakat menengah ke atas. Ya udah saya pilih satu aja yang barat. Nah, itu nggak apa-apa. Silakan ya di ini ya. Jadi terwakili gitu. Nah, itu juga bisa demikian. Asalkan benar-benar kita klaster itu kita fokus saja, nggak perlu ke semuanya kita ini. Jadi effort untuk meneliti itu juga lebih efisien nantinya. Ya, nah itu klaster atau sampling apa namanya cluster untuk apa cluster sampling ya. Nah, jadi itu yang tadi yang random. Nah, sekarang kita lihat yang strength weakness-nya sebagai summary gitu. Ya. Nah, kebanyakan teman-teman secara umum ya kekuatannya kelebihan dari probability sampling itu adalah ya ini sebenarnya mudah dimengerti gitu kan apa namanya apa
bisa lebih meningkatkan keterwakilan populasi daripada yang apa non probability, tapi kelemahannya juga ya karena apalagi kalau ini untuk populasi yang besar ya, kadang lebih complicated metode ininya untuk secara acaknya, untuk pemilihan randomnya ya, kadang juga apa namanya akan makan waktu yang juga lama, biaya yang juga lama ya. Itu untuk yang apa ya kelemahan dari probability ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, Bu, kapan saya pilih probability, kapan saya pilih non probability? Kan sebenarnya itu yang jadi concern, ya. Nah, ada beberapa paling tidak 3 faktor utama yang harus dipertimbangkan, ya. Kalau natur penelitian Anda adalah exploratory, ya kan? Masih ingat ya, exploratory ya. Nah, maka ya boleh pakai non probability. Artinya apa? Anda memilih sampel itu ya wis lah, pokoknya sesuai dengan pertimbangan saya. Yang kira-kira saya mudah untuk saya jumpai. Toh ini juga masih exploratory kok, gitu loh ya. Tapi kalau penelitian Anda sudah konklusif, gitu, sangat disarankan Anda pakai yang probability sampling. Kenapa? Karena kan konklusif berarti Anda mau melakukan pengujian hipotesis, Anda mau memprediksi, mengestimasi apakah betul dari sampel yang saya teliti yang sebagian ini bisa mewakili populasi. Ini menggambarkan populasi yang keseluruhan. Nah, itu kan berarti bagaimana Anda bisa mengatakan saya mewakili populasi kalau Anda nggak pakai probability? Kalau Anda nggak memastikan bahwa ya seluruh elemen populasi itu terwakili gitu sama sama sampling saya, ya. Ini sangat disarankan itu. Lalu hal kedua yang jadi pertimbangan adalah variasi apa diversity dari populasinya. Kalau populasi Anda itu homogen, ya toh, relatif punya karakteristik yang sama, ya pakai non probability enggak masalah. Tapi kalau variasi populasi sangat beragam, disarankan pakai yang probability. Kenapa? Ya supaya tadi misalnya beragam dalam hal apa misalnya pendidikan, beragam dalam hal tingkat pendapatan, beragam dalam hal misalnya wilayah. Nah, itu kan berarti harus masing-masing harus terwakili gitu kan. Yang pendapatan sekian terwakili, kelompok kelompok pendidikan yang ini terwakili. Nah, itu disarankan kan berarti beragam sekali karakteristiknya disarankan pakai probability. Entah pakai yang stratified, entah pakai yang cluster, entah pakai yang random gitu. Ya. Lalu yang ketiga statistical consideration ya. Kalau kemudian Anda tidak apa ya terlalu menggunakan teknik-teknik statistik ya, ya pakai non probability nggak masalah gitu. Ya, tapi kalau kemudian statistical consideration penggunaan statistiknya itu memang untuk pengujian hipotesis dan ini ya disarankan pakai yang probability sampling gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi di lapangan teman-teman dalam kondisi yang sebenarnya karena sekali lagi ini penelitian sosial ya, kadang-kadang banyak penelitiannya itu populasinya kadang-kadang infinite gitu sifatnya ya. Jadi karena populasinya infinite ya mau nggak mau kita akhirnya nggak bisa kan mau pakai probability mau mau acak itu bagaimana karena kita nggak punya aksesnya ya untuk bisa mengacak anggota populasi, wong anggota populasinya aja kita nggak tahu dengan pasti jumlahnya. Jadi meskipun penelitian sosial ya seringkali akhirnya kita pakai yang non probability teman-teman. Ya, jadi non probability ya nanti tinggal kita nanti menentukan aja besarnya sampel seberapa.